Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah seseorang pengalaman yang terjebak di kampung goib. Kampung goib Alas Randu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman ganjil sekaligus ngeri dari seorang kerabat. Bersaksi bahwa ia pernah tersesat di kampung goib. Cerita ini terjadi sudah cukup lampau, yakni kisaran tahun 1995, tapi bagi narasumber, setiap detailnya masih membekas, bahkan menyisakan trauma cukup dalam. Adegan tahun kisaran tahun 1995. Oto suatu sore, mbok dikirim besok pagi sojo tolei. Foto seorang ibu kepada anaknya sedang menali 3 ekor kambing di atas mobil baknya. Ia adalah Jono, pemuda lajang 25 tahun memang berprofesi sebagai peternak kambing. Halah, tanggung bu, biar cepat selesai, lagian orangnya juga minta dikirim hari ini. Jawab Jono seraya menaikkan beberapa ikat rumput. Sang ibu tampak hanya menghela nafasnya. Ikmono segera ditanggapi oleh Jono dengan berkata, "Tenang bu, tiket ini kok paling nggak sampai 1 jam saya juga sudah balik lagi," kata Jono. Setelah semuanya selesai, Jono pun masuk ke dalam rumah, beristirahat sejenak sembari menghabiskan sebatang rokok dan sisa kopinya. Dan sekira 15 menit kemudian ia pun bersiap untuk berangkat mengirim kambing-kambing itu. Ia berpamitan kepada ibunya, lagi-lagi mengingatkan Jono. "Hati-hati Yolei, ini sudah hampir jam 5, pokoknya nanti kalau di jalan ketemu maghrib, kamu melipir dulu," pesan ibunya. "Siap bu." "Siap," jawab Jono sambil mencium tangan ibunya dan setelah itu beranjak menuju mobilnya. Sang ibu mengantar sampai depan pintu dengan perasaan sebenarnya sudah tak enak. Namun rasa itu pun tertepis saat melihat Jono tampak bersemangat. "Hati-hati Lei," kata sang ibu dibalas oleh Jono dengan suara klakson mobilnya. Hingga akhirnya sore itu Jono pun berangkat, tanpa ia sadari bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari bahkan tidak pernah akan ia lupakan seumur hidupnya. Kejadian bermula sekira hampir di setengah perjalanan. Saat itu Jono mau tak mau harus menepi karena mobilnya mengalami pecah ban. "Tuh, odo-odo saja," kerutunya. Untungnya saat itu Jono tidak sedang dalam kecepatan tinggi. Jono pun turun dari mobilnya sembari membawa dongkrakan berbagai kunci. Dengan sedikit terburu Jono pun mulai mengganti ban mobilnya. Bersamaan dengan matahari mulai merendah, ia seperti baru sadar kalau dirinya tengah berada di Pakopen, julukan untuk jalan aspal membelah perkebunan kopi itu. Sekejap sempat tersirat dalam benaknya sedikit menyesal kenapa tadi ia tak menuruti pesan ibunya. Odo-odo sojo ban ini," ungkapnya lagi pula sudah terlanjur juga. Langit pun kian menggelap tersusul oleh suara jangkrik mulai berseru sebagai pertanda bahwa petang sudah hampir datang. Kambing-kambing semula diam tiba-tiba juga saling mengembik, membuat Jono mulai toleh-toleh, tak nyaman merasa seperti diawasi. Roda pun akhirnya terpasang, Jono segera melanjutkan perjalanannya. Ia pun tampak sedikit menginjak gasnya agar segera keluar dari jalan Pakopen itu. Hingga akhirnya tak lama kemudian ia pun merasa sedikit tenang setelah melihat satu cahaya terang dari lampu jalan setelah ia keluar dari jalan kebun kopi itu. Kali ini langit sudah benar-benar gelap dan Jono pun kembali mengurangi lajunya. Di titik ini sebenarnya Jono sudah merasa sedikit janggal. Pasalnya sedari tadi ia sama sekali tidak berpapasan dengan satu kendaraan pun. Hingga akhirnya ia pun tertegun ketika tanpa sengaja memeriksa almanak kalender di dashboard mobilnya. Menunjukkan bahwa sekarang adalah hari Kamis Wage. Dan itu berarti bahwa besok adalah Jumat Kliwon. "Owalah, member," jebuli saiki yang artinya pantas. Ternyata sekarang malam Jumat Kliwon tuh.
Kota Jono yang menjadikan hal itu alasan mengapa jalan ia lewati terlampau sepi. Tapi anggapan itu segera patah ketika Jono mendapati tukang becak kayu berodo sekira mungkin 40 meter di depannya. Wah, ampuh men, yang artinya berani sekali. Kota Jono melihat tukang becak itu. Mendapati itu, Jono pun mendekati becak itu, mengekor berjalan pelan di belakangnya, bermaksud untuk membantu menerangi jalan becak itu. Tapi baru beberapa saat ia berada di belakangnya, tukang becak itu tiba-tiba menoleh. Mengisyaratkan dengan lambaian tangannya, meminta Jono agar mendahulunya saja. Oh, gimana sih, wong jalannya juga gelap begini. Batin Jono setelah menerima isyarat dari tukang becak itu. Aneh sampean pak. Kata Jono dalam hati sembari menyalipnya dengan pelan. Jono pun akhirnya mulai mendahului becak itu. Tapi opo iki ya dapati setelahnya sungguh tak pernah ia sangka. Jono saat itu refleks memandang becak itu. Terkejut bukan main ketika ia melihat opo becak itu bawa. Lebih tepatnya opo menjadi penumpangnya. Jono melihat pocong, sedang duduk meringkuk di kursi penumpang. Astagfirullah, teriak Jono sembari menginjak gasnya dalam-dalam melaju dengan kencang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, opo kai mau yang artinya opo itu tadi? Ucap Jono dalam kursi kemudinya. Seperti tak percaya dengan opo baru saja dilihatnya, tapi beruntung dalam kepanikan itu, Jono tiba-tiba ingat pesan dari ibunya tadi. Jono pun mencoba untuk menata nafasnya, mengurangi laju mobilnya, sembari terus mengucap doa. Hingga ketakutan itu pun akhirnya benar-benar terurai, ketika ia melihat cahaya lampu remang dari sebuah warung di pinggir jalan. Tanpa ragu-ragu, ia pun memutuskan untuk menepi berhenti di warung itu. Kopi satu buk, ucap Jono kepada seorang wanita paruh boyo pemilik warung itu. Bih mas, jawab si pemilik sembari tersenyum memandang Jono dengan tatapan sayu. Di warung itu ada 3 orang, yakni ibu pemilik warung, Jono sendiri seorang pria tua duduk di bangku paling ujung, matanya seperti menatap tajam ke arah Jono, hingga Jono sungkan pun menyapanya dengan senyuman tipis segera disambut oleh pria tua itu dengan mengangguk sembari berkata. Sekomendi arep ning kowe le? Yang artinya dari mana mau kemana kamu nak? Katanya dengan nada sedikit kaku. Oh, sesaing kebayan pak, ajeng dukeke mendoniki ting alas randu, yang artinya. Oh, diri dari kebayan pak, mau nganter kambing ke alas randu. Jawab Jono sedikit gugup. Senyum Pak Tua pun seketika memekar mendengar jawaban Jono, karena ternyata ia juga warga alas randu. Walah, aku iki ya wong kono mas, emange meh dikirim ning sopo? Yat artinya walah. Saya ini juga orang sono lo mas, memangnya kambing itu mau diantar ke tempat siapa? Ujar bapak-bapak tua itu ternyata adalah warga desa alas randu. Oh, saestu Pak, kaleresan sangat nggih. Oh nggih mendoni nika, pesenanipun Pak Kanto, tepang panjenengan. Yang artinya, oh, beneran Pak, kebetulan sekali ya. Oh ya kambing-kambing itu adalah pesanan Pak Kanto, apa jenengan paham dengan beliau? Pak Kanto, jawab Jono dengan suasana hatinya sepertinya sudah sedikit membaik. Dan bersama dengan kopi panas pesanan Jono sudah siap di meja. Mereka pun Jono dan Pak Tua mulai terlihat saling berbincang. Ikmono setelah beberapa saat mengobrol tiba-tiba Pak Tua itu pun menawarkan diri untuk menemani Jono menuju alas randu. Jono tentu sangat berkenan dengan permintaan itu. Bahkan ia justru berterima kasih karena Odoy mau menemaninya menuju desa alas randu. Oh siap Pak, malah beneran kulo dados wonten renjani, yang artinya oh siap Pak, malah kebetulan sekali itu, saya jadi odo temennya. Kota Jonoi kembali ditanggapi oleh Pak Tua itu dengan berkata,
Ning isih rada adoh yo mas, tapi nek pengen cedak liwat sidatan wae yo iso. Yang artinya, tapi masih jauh ya mas, tapi kalau ingin lebih dekat bisa lewat jalan alternatif saja. Kata bapak-bapak tua itu, kali ini disela oleh ibu pemilik warung. Leres mas, mending liwat sidatan mawon, kaceke saged 15 menitan. Nek jenengan liwat jalan gede, yang artinya betul sekali mas, mending lewat jalan alternatif saja. Selisihnya bisa 15 menitan lo kalau panjenengan melewat jalan besar. Kata si ibu-ibu pemilik warung. Oh yo yo yo. Tanggap Jono angguk menggumam. Jono pun kembali menikmati kopinya sembari mengobrol kecil dengan Pak Tuoan juga ibu-ibu pemilik warung. Seperti otoik aneh. Batin Jono di sela obrolan itu, ya seperti merasakan keanehan foto Pak Tuoan ibu pemilik warung. Namun hal itu sulit dijelaskan, tipis hanya intuisinya lahir bisa merasakan keanehan itu. Mungkin hanya perasaan saya saja. Tepis Jono menganggap rasa itu adalah akibat dari sisa ketakutannya ketika melihat pocong itu di atas becak tadi. Menit demi menit pun berlalu hingga menuju sesapan terakhir fotokopinya. Budal sakini pripun pak? Yang artinya bagaimana kalau kita berangkat sekarang pak? Kata Jono langsung diiyakan oleh Pak To itu hingga singkatnya berangkatlah mereka menuju desa Randu. Mobil pun kembali berjalan dengan Jono kini ditemani oleh Pak Tuo, orang asing bahkan belum ia ketahui namanya. Mereka berjalan landai, tak kencang dan tak begitu lambat, sampai akhirnya sesuai saran dari Pak Tuo, mereka memotong jalan. Iku mas. Menggok mlebu ning jalan iku, yang artinya itu mas. Belok terus masuk ke jalan itu. Kota Pak Tua sembari menunjuk ke arah sebuah gapura putih beberapa meter di depan mereka. Mobil pun memasuki gapura itu berjalan di atas jalanan batu gelap sama sekali tak ada penerangan. Mungkin hampir 1 kilometer, sepanjang jalan Ijono lihat di kanan kiri hanya ada pohon-pohon randuit besar. Tasih tepi niki pak. Yang artinya, apakah ini mas hijau pak? Tanya Jono kepada Pak Tua itu. Ora mas, cerak kok, ora adoh. Yang artinya tidak mas. Dekat kok, tidak jauh lagi. Jawab Pak Tua sembari melepas mantelnya. Ini membuat Jono sedikit heran saat melihat baju dikenakan oleh Pak Tua. Dan kalau boleh digambarkan, Pak Tua itu memakai kemeja coklat mirip seragam pens. Secara tak sengaja, Jono sempat melihat pin nomor dari kemeja Pak Tua kenakan. Pin nomor itu bertuliskan nomor Bondan. Wah, jangan-jangan beliau ini memang orang kurang waras. Batin Jono saat itu, disinilah, di waktu inilah, keganjilan dimulai. Bagai cenayang, Pak Tua seakan tahu opoi baru saja dibatingkan oleh Jono saat itu, karena tiba-tiba saja Pak Tua itu berkata, "Tenang mas, aku iki wong waras, tenang wae." Kata Pak Tua sembari tersenyum ke arah Jono. Jono tentu terkejut, apa mungkin dia tahu barusan saya batinkan. Kata Jono dalam hatinya lagi, hingga setelah itu Jono keki pun menanggapinya dengan canggung. Hehehe. Tawa lirik Jono sembari tersenyum kecut. Untungnya kecanggungan itu pun segera teralihkan oleh temaram cahaya-cahaya terang terlihat dari kejauhan. Hakai wes meh tekan. Yang artinya itu sudah hampir sampai. Kata Pak Tua sembari menunjuk ke arah depan. Jono pun merasa lega, tak lama kemudian masuklah mereka di sebuah gapura. Bertuliskan Alas Randu. Tapi tak butuh waktu lama, Jono kini memerengitkan dahinya. Pasalnya bukan perkampungan ya, dapati setelah masuk gapura itu, melainkan keramaian pasar tradisional dengan penerangan obor dan lentera. Seingat Jono, desa Alas Randu tak seperti ini, tapi logikanya masih mencoba untuk berbaik sangka. Oh, sek wonten tontonan nopo? Niki? Yang artinya, oh, lagi ada tontonan pertunjukan hajatan opo ini.
Ucap Jono bermaksud untuk bertanya pada Pak itu. Ternyata sudah tidak ada di sampingnya. Astagfirullahaladzim. 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 Sentak Jono bersamaan dengan kambing-kambingnya kini mengembik panik di bak belakang. Jono pun melihat kanan kirinya dan ia pun akhirnya semakin menyadari perwujudan tak lazim dari orang-orang berada di suasana mirip pasar itu. Astagfirullahaladzim. Kota Jono menyeret gemetar sembari menunduk menutupi wajahnya. Tek 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 tek. Suara kaca mobilnya diketuk-ketuk dari luar. Jono tetap menunduk, sedikitpun tak berani menenggakkan kepalanya, tangisnya mulai gemetar, sampai akhirnya ketukan itu hilang, berganti dengan tangan lembut menyentuh pundaknya. Lei. Kenapa lei? Suaranya sangat Jono kenali, Ikmono itu adalah suara ibunya. Sebenarnya ia tak begitu yakin, tapi ketika sentuhan di pundak itu mulai agak menggoyang tubuhnya, Jono pun akhirnya menegakkan kepalanya. Dan tentu itu adalah keputusan salah. Karena opo dilihatnya kini adalah sosok wujud mengerikan. Ia mendesis dan berkata, Mambirowo, yang artinya singalah. Kota wujud mengerikan duduk di samping kemudi Jono itu. Jono terpaku mematung, pandangannya pun kian menggelap, dan ia pun tak sadarkan diri. Tapi semuanya belum berhenti. Entah berapa lama setelah itu, jelas Jono kembali terbangun, namun tidak berada di dalam mobilnya. Ia terbangun di tempat asing sama sekali tak ia kenali, tepatnya di sebuah rumah terbuat dari gedek bambu. Jono telah separuh bangkit dari rebahnya itu, kini terlihat menoleh di sekitarnya. Tapi otaknya sepertinya tengah memproses keganjilan itu, Jono juga tampak linglung dan bingung. Hingga tiba-tiba terdengarlah suara gamelan muncul bersama dengan suara riuh orang-orang sepertinya berada di luar rumah. Jika boleh digambarkan, suara riuh itu serupa dengan suasana sebuah pasar. Jono sempat memastikannya dengan menembakkan satu telinganya di sisi terdekat tembok bambu itu. Jono pun tersentak mundur, menjauh dari tembok bambu itu. Suara itu memang terdengar teramat nyoto baginya. Seketika, Jono pun langsung kembali meringkuk di tempat rebahnya tadi. Ia menguncup ketakutan menutupi wajahnya. Hingga tiba-tiba di selario, gamelan dan ketakutannya tak tergambarkan itu, terdengar suara orang memanggilnya. Heh, sampeyan kudu budal seko kene mas, yang artinya heh. Panjenengan harus pergi dari sini mas. Begitulah suara yang terdengar saat itu. Membuat Jono lebih memilih untuk semakin meringkuk kian menutupi kedua telinganya. Tapi suara itu masih terus saja terdengar. Heh, sampeyan kudu budal seko kene mas. Sangat tak karuan opo Jono rasakan saat itu, rasa takut, sebal, dan penasaran seperti membaur menjadi satu. Heh, sampeyan kudu budal seko kene mas. Terdengarlah lagi suara entah dari siapa dan dari mana itu, membuat Jono mulai agak merasa kesal itu memilih bangkit membuka matanya. Heh, sampeyan kudu budal seko kene mas. Untuk kesekian kali suara itu muncul lagi, Ikmono hampir bersamaan dengan itu, Jono baru saja membuka matanya, sangat terkejut mendapati seseorang yang sudah duduk di sampingnya. Seorang pria paruh baya sepertinya buta, tengah duduk lesehan di dekatnya. Ikmono tak lama setelahnya pria itu pun bertanya ke Jono. Pada intinya mempertanyakan kenapa Jono bisa berada di sini. Ya wes ayo, kindang melu aku, tak terke metu seko kene, yang artinya ya sudah ayo. Cepat, ikutlah dengan saya. Pinta pria buta itu ternyata hendak menolong Jono keluar dari tempat ini. Jono pun mengangguk akan pinta itu, dan pria buta itu pun langsung bangkit meraih tangan Jono, dan titik ini, entah mengopo, Jono pun kembali tak sadarkan diri. Hingga singkatnya,
Jono terbangun dalam suasana yang berbeda, yaitu di dalam mobilnya dengan langit yang cerah terang benderang. Mobil Jono kendarai itu berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan pohon randu. Jono segera keluar dari kendaraannya itu, memeriksa bak mobilnya, hanya mendapati satu kambing masih berdiri. Ikmono untuk 5 sisanya tampak bergelimpangan sudah kaku. Jono tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun hendak masuk ke dalam mobilnya agar segera keluar dari tempat ini. Namun ia segera urung saat mendapati bahwa kendaraannya tak mungkin bisa dikeluarkan dari tempat ini. Semuanya terlihat di luar nalar. Mobil Jono terjebak oleh 4 pohon randu yang menghalangi dan mengunci bagian depan dan di belakang. Jono Ikshyok pun akhirnya limbung. Beruntung saat itu, tepatnya di pagi hari, Oto seorang petani kebetulan lewat dan mendapati hal itu. Tak lama kemudian warga pun berdatangan, disusul oleh para aparat. Meski kejadian ini bukanlah pertama kali terjadi di tempat itu, tapi semua orang tetap terheran-heran. Mobil Jono terjebak di tengah perkebunan pohon randu tanpa jejak. Bahkan untuk mengeluarkannya mereka harus mengorbankan hampir lebih dari 10 pohon untuk membuat jalan. Jono harusnya ke desa bernama Alas Randu, malah terjebak di tempat benar-benar disebut Alas Randu, kebun randu secara harfiah. Warung kopi sempat Jono singgahi juga ternyata tidak ada. Karena di tempat di mana Jono mendapati warung bahkan ia juga sempat memesan kopi itu ternyata hanyalah sebuah pohon trembesi besar dengan akarnya menjalar sampai membuat gundukan di jalan aspalnya. Satu lagi fakta yang cukup mencengangkan, yakni tentang pria tua dipertemukan dengan Jono di warung kopi gaib itu. Ya, di dalam mobil Jono sempat melihat pen. Nama bertuliskan Bondan di pintu kemeja macam pens. Memang betul di desa Alasengwon, odong bernama Bondan. Dan dia adalah sekretaris desa Alas Randu. Tahun 60-an, Ikmono fakta ngerinya Pak Bondan sudah meninggal 15 tahun lalu. Kemunculan lelembut menyerupai Pak Bondan dengan baju mirip pegawai kelurahan, ditengarai memang kerap terjadi di wilayah ini, mungkin nanti bisa kita bahas dalam judul tersendiri. Sekian cerita Pasar Setan Alas Randu ini, semoga berkenan dan ada pesan baik bisa kita petik, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selesai. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen dan nyalakan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.